istri. Maji. Karena kamu sudah melihatnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Aku sudah lama bersama Tuan Muda Ying, untuk waktu yang lama. Jangan marah, biarkan aku meminjam istrimu selama beberapa hari. Pesina dan perempuan jalan. Aku akan membunuh kalian. Maji, kau bahkan berani menarik senjata padaku. Lumpuhkan dia. Arogan ya. Kalian berdua hanyalah ayam tanah liat dan anjing tembikar. Masih berani menantangku. Sampah adalah sampan. Pergi ke neraka. Sialan kau, Yingzun. Bermain kotor denganku. Mengapa pakaianku diganti? Luo Jiahaixi. Luo Jiahaixi. Ya ampun. Hantu. Cantik. Jangan malu. Yingzun. Bermainlah dengan Tuan Muda. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bajingan, lepaskan aku. Berteriaklah sepuasmu. Ini adalah pasar hantu. Bahkan jika kau berteriak sekeras-kerasnya, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Lepaskan gadis itu, biar aku yang menanganinya. Itu omong kosong. Lepaskan dia. Siapa kau? Berani merusak kesenanganku. Yingzun. Kau bajingan. Kau juga melakukan perjalanan waktu kan? Siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Kau merayu istriku, membuatku datang ke tempat yang buruk ini. Lihat aku membunuhmu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Masih berpura-pura. Lihat aku membunuhmu. Ampuni aku pahlawan. Ampuni hidupmu. Saat kau merayu istriku, tidak memikirkan hari ini kan? Surga punya mata. Kau juga melakukan perjalanan waktu. Pahlawan, aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang sedang kau bicarakan? Aku tidak pernah main-main dengan istrimu. Masih keras kepala. Lihat aku membunuhmu. Tunggu saja. Tuan Muda ini tidak akan mengampunimu. Baiklah, aku ingin melihat. Mengapa kau tidak melepaskanku? Apa yang ingin kau lakukan? Tidak ada. Hanya ingin kau merasakan rasa dari tongkat listrik. Xiaoyu, ini adalah rumahmu. Ya, Dermawan, jangan khawatir. Aku tidak keberatan. Hei, di mana orang tuamu? Orang tua. Ayah dan ibumu. 3 tahun lalu. Xiaoyu. Desa itu dirampok. Kemudian, mereka berdua meninggal. Maafkan aku tidak tahu. Dermawan, jangan pedulikan hal-hal ini. Jangan panggil aku Dermawan lagi. Kedengarannya canggung. Mulai sekarang panggil aku Kakak Maji. Kakak Maji. Hai, Kakak Maji. Bagaimana kalau aku memasak mie untukmu? Masak mie untukku. Ya, mie-ku enak. Apakah kamu ingin mencoba? Apa kau yakin ingin aku mencoba? Maji, oh Maji. Apa yang sedang kau pikirkan? Ya. Aku membuat mie yang cun yang lezat. Sebentar lagi juga selesai. Mie yang cun. Ya, ada apa Kakak Maji? Apa kamu tidak suka? Tidak. Aku suka itu. Apa yang sedang kau pikirkan? Dia masih seorang gadis tahu.
Biarkan saya, Tuan Muda, bersaing dengan Anda. Dengan tubuhmu yang kecil, lebih baik lupakan saja. Kenapa tidak berani? Karena kamu tidak takut mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Pergi Zanner. Kamu bisa melakukannya. Ening, Zannerku sudah berlatih seni bela diri sejak kecil. Berurusan dengan para ahli bela diri ini. Lebih dari cukup. Kedengarannya seolah-olah hanya bersama Yingsun bisa memenangkan kejuaraan. Itu sudah sewajarnya. Bagaimana mungkin kau melakukan pertarungan palsu di depan semua orang? Melakukan pertarungan palsu ini bertentangan dengan keadilan kompetisi. Tepat sekali. Kupikir ini adalah kompetisi seni bela diri yang adil untuk memilih seorang selir. Aku tidak menyangka. Itu hanya pertunjukan yang kau lihat. Ini tidak ada gunanya. Mereka hanya membodohi kita. Lihat saja orang-orang ini. Mereka melakukan pertarungan palsu. Ini terlalu palsu. Semuanya diam. Siapapun yang membuat masalah lagi akan diseret keluar. Kenapa di sini begitu ramai? Apa yang terjadi? Sepertinya Putri Ening mengadakan kompetisi seni bela diri untuk memilih suami. Putri masih perlu memilih suami. Putri ini pasti sangat tidak menarik. Mungkin takut dia tidak akan menikah. Siapa lagi? Aku, Itu kamu lagi. Dasar pembawa sial. Yingsun. Sungguh jalan sempit bagi musuh. Pamer kekuatan di sini ya. Lihat saja nanti kubunuh kau hari ini. Xiaoyu, tunggu aku di sini sebentar. Hei, anak kecil. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau terus mengikutiku? Tidak ada dendam. Merayu istriku menyebabkan aku berakhir di tempat yang buruk ini. Dan kau bilang tidak ada dendam. Omong kosong apa yang kau bualkan, anak kecil? Siapa yang merayu istrimu? Kau tidak akan mengakuinya. Jika kau punya kemampuan, jangan gunakan tongkat ajaib. Baiklah. Hari ini aku akan membuatmu kalah. Dengan meyakinkan. Jurus macam apa ini? Bruce Lee. Belum pernah melihatnya ya. Bruce Lee. Ku bilang kau terus melompat-lompat. Kau akan bertarung atau tidak? Aku akan bertarung. Jurus macam apa lagi ini? Yesun Wing Chun. Bajingan tak tahu malu. Kau tidak punya etika bela diri. Keahlianmu masih terlalu dangkal. Kau terlalu tidak berpengalaman untuk melawanku. Zanner. Zanner. Seseorang panggil tabib kekaisaran. Seseorang panggilkan tabib istana. Selamat, selir. Semoga sukses, selir. Kau salah paham. Aku bukan sang pendamping. Aku hanya seorang pelewat. Selir, Anda baru saja mengalahkan Tuan Muda Zua dan memenangkan pertandingan ini. Bukankah Anda pemenangnya? Dari kompetisi seni bela diri ini untuk memilih suami. Tentu saja Anda adalah selirnya. Aku tidak tahu berapa umur sang putri. Apakah dia gemuk atau langsing? Apakah dia memiliki cacat fisik? Anda tidak seharusnya mengatakan itu. Itu adalah tabu besar. Orang ini cukup tampan dan memiliki tongkat dewa untuk perlindungan. Jika dia menjadi seorang suami, dia pasti bisa menentang selirna. Putri ada di sini. Mengapa kalian tidak memberi hormat? Hormat. Kenapa aku harus menghormatinya? Apa kau bercanda? Beraninya kau? Jangan tidak sopan di depan putri. Cukup, tidak perlu repot dengan itu. Formalitas, siapa namamu? Aku adalah Maji. Maji. Baiklah, kembali ke istana bersamaku. Apa?
Makanan lezat kuno ini benar-benar enak. Alami semua. Tidak ada sedikit pun ilmu pengetahuan atau kekerasan. Bukankah itu Kasimbao? Kenapa dia ada di sini? Qiwei, apa yang kau lakukan di sini? Aku juga akan menanyakan hal yang sama padamu. Kau hampir merusak rencana besar sang putri. Rencana besar? Rencana besar apa? Ikut denganku. Kau juga menyadarinya. Aku melihat Kasimbao menyelinap-nyelinap. Dia diam-diam memasuki apotek. Kau cukup pintar. Apa rencanamu? Mengapa aku harus memberitahumu? Kita semua berada di perahu yang sama sekarang. Katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. Sebenarnya, aku curiga Kasimbao merusak obat ayahku. Hari itu, aku melihatnya menyelinap. Untungnya, Qiwei ada di sana saat itu. Gua itu bawa aku untuk melihatnya. Ada apa? Ini adalah kunci mekanis. Kenapa ada kunci mekanis di sini? Meskipun kunci ini terbuat dari batu, sepertinya produk modern. Mungkinkah bahwa ini adalah jalan kembali ke era modern? Apa itu kunci mekanis? Bisakah kau membukanya? Kunci mekanis ini tidak terlihat rumit. Tapi aku tidak tahu apakah ada jebakan di dalamnya. Hati-hati dengan benda ini. Terakhir kali panah tersembunyi melesat keluar. Qiwei benar. Maji, mungkin kita harus melupakannya. Keselamatan adalah yang paling penting. Tidak, aku tidak bisa. Aku selalu merasa ada sesuatu di dalam yang bisa membantuku kembali ke masa depan. Maji, kau selalu bilang ingin kembali ke masa depan. Bukankah ini rumahmu? Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku bukan bagian dari sini. Aku harus kembali. Baiklah, kalian semua mundur. Aku akan mencoba. Kunci mekanis ini diatur dengan sangat sederhana. Ini benar-benar terbuka. Maji, kau berhasil. Bukan apa-apa. Kunci mekanis ini terlalu sederhana. Ayo masuk. Cukup mengesankan. Kau benar-benar membukanya. Tidak baik, lari. Apa ini? Jangan takut, itu fosforesensi. Xinyao. Aku telah menjaga kotak harta karun selama 32 tahun. Dan ini pertama kalinya aku bertemu seseorang sepintar kamu yang benar-benar mengenali pendaran. Kau dari abad ke-21, bukan? Apakah kau mendesain mekanisme di luar? Abad ke-21 apa? Aku hanya melakukan pekerjaan itu demi uang. Aku tinggal di sini setiap hari. Siapa kau? Bukan urusanmu. Kamu yakin banyak bicara? Kalau begitu aku akan mengirimmu jalan dulu. Pentungan listrik ini sangat kuat. Ini adalah tongkat listrik. Tidak ada yang bisa menahannya.
Hati-hati. Anin, kau baik-baik saja. Mengapa kau berdiri di depanku? Aku... Kyuhei. 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 Racun mematikan Hi Chong Chong Wei. Apa yang harus kita lakukan? Ini, makan ini. Apakah ini akan berhasil? Aku juga tidak tahu. Segala sesuatu di alam memiliki penyeimbangnya. Mungkin itu akan berpengaruh. Ada apa denganmu, Kyuhei? Bukankah ini memberi makan hal yang salah? Jika kau punya keinginan terakhir, katakan saja padaku. Aku pasti akan memenuhinya untukmu. Bagaimanapun juga, kau sudah bersamaku selama lebih dari 10 tahun. Aku pasti akan memberimu pemakaman yang layak. Kakak. Maaf. Ini semua salahku karena kurangnya keterampilan medis. Mempercepat kematianmu. Jangan menyimpan dendam padaku. Aku pantas mati, lupakan aku. Tolong tutup matamu, aku mohon. Tutup mereka. Putri. Aku baik-baik saja sekarang. Kau, Sial. Sudah kubilang, keterampilan medisku sangat hebat. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? lalu, mengapa kau begitu gugup tadi? Aku hanya terpengaruh olehmu. Empatiku sangat kuat. Sial. Ponsel. Apa ini? Ini ponsel. Apa itu telepon seluler? Jangan takut. Ini kau. Ya ampun, ini sangat menakjubkan. Tidak heran Kasim Gao sangat menghargainya. Jadi begitu. Tidak ini. Gaumeng ini, tidak heran Perdana Menteri Song jatuh ke air tanpa alasan. Pilar negara lainnya juga mengalami kecelakaan. Jadi itu dia. Terlalu banyak. Pengkhianat besar dalam buku itu. Aku benar-benar bertemu dengannya. Ada apa? Lihat, Ya ampun. dia benar-benar berani mengkhianati ayahku. Aku harus mengungkapkannya. Duduk. Jangan terburu-buru. Ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk pergi sekarang. Mari kita tunggu dan lihat. Mungkin ada rahasia yang lebih besar lagi. Ayo. Hai, mengapa tidak ada daya? Bisakah kau menggunakan itu? Tongkat ajaib untuk menusuknya. Apakah itu akan memiliki kekuatan saat itu? Kau benar-benar jenius. Ayah memujiku karena pintar sejak aku masih muda. Tidak. Begitu banyak video. Seharusnya ada pengisi daya. Aku perlu mencari tahu. Jadi aku bisa kembali ke duniaku. Mari kita kembali sekali lagi. Kejar. Jangan lari. Yang mulia silakan pergi dulu. Naiklah untukku. Kedai minuman keras. Melihat ekspresimu. Kimmu. Apakah Anda bertemu musuh? Mari kita masuk ke dalam dulu. Bagaimana jika Anda membawa penjahat itu ke penginapan kita? Bagaimana kau bisa seperti ini? Ching Mo, jangan kasar. Siang yuk.
Kalian berdua bisa beristirahat di sini hari ini. Hein, ibu kos, apakah kau tidak takut kami akan membawa masalah padamu? Karena aku sudah menerimamu. Aku tidak takut masalah. Kamu bisa tinggal di sini malam ini. Bos wanita itu cukup baik. Maaf atas ketidaknyamanannya. Tinggallah bersamaku hari ini, di ruangan sekecil itu. Tidak apa-apa. Lagi pula aku belum pernah tinggal di ruangan sekecil ini. Ada apa denganmu? Ada seekor ketot. Bisa dimengerti jika seorang wanita muda takut, tapi kamu seorang pria dewasa juga takut pada hal-hal seperti itu. Qingmou, pergi ambil pengusir kecoa yang sudah aku siapkan dan berikan mereka sebotol. Kakak, Silakan. Terima kasih. Yang Mulia, Qihui, apakah kamu terluka? aku baik-baik saja. Yang Mulia, apa yang terjadi? Tidak ada, hanya terkejut oleh kecoa. Seolah-olah kamu tidak takut. Aku. Ngomong-ngomong, Qiuhai, siapa orang-orang itu? Mereka dikirim oleh Yingzhe. Yingzun. Lalu dia. Jaga Yang Mulia. Jika Anda ingin menukar sandal, Anda perlu menawarkan harta itu di kotak itu. Tunggu Anda di hutan di pinggiran kota saat senja. Bajingan. Qiuhi, kau ahli bela diri. Ambil tongkat listrik ini. Ini akan menjadi yang paling efektif. Baiklah, Kau berurusan dengan Ying. Aku akan menangani orang-orang itu. Aning, Xiaoyu diserahkan padamu. Bisakah kamu melakukannya? Hapus tanda tanya dan lihat aku. Hai, tampan. Sibuk. Aku salah jalan, aku pergi. Jangan bergerak. Kau telah terkena. Bubuk setengah langkah tertawa. Bergerak dan kau akan mati. Hen, tongkat listrik tidak seperti itu. Kau perlu menekan tombol itu. Tekan, pukul dia. Pergi. tangkap dia. Bagus. Kau tidak tahu cara menggunakannya, ya kan? Anak kecil. Bagaimana mungkin kamu tidak terluka? Qihui, wajahmu. Aku baik-baik saja, hanya goresan. Saudara Maji, apakah kamu baik-baik saja? Agak sakit. Xiaoyu, abaikan dia. Hei, mengapa kau tidak peduli padaku? Berhenti berpura-pura, selalu tidak serius. Siapa yang berpura-pura? Maji, obat ini untukmu. Cukup oleskan secara eksternal. Kalian berdua gunakan bersama. Kakak Xiang Yu masih peduli padaku. Tidak seperti beberapa orang yang berhati batu. Akan kupukul kau. Baiklah, cukup. Semuanya istirahat. Kalian berdua wanita ikut aku ke kamar sebelah. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mengapa tidak memberitahu Yang Mulia? Aku tidak ingin dia khawatir. Pangeran Permaisuri, apakah hidangan ini sesuai dengan seleramu? Terima kasih Yang Mulia atas perhatian Anda. Hidangan lezat ini adalah yang terbaik di dunia. Terima kasih Yang Mulia atas keramahannya. Apa yang perlu terima kasih? Setelah kamu menikahi putriku, kamu akan menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Kita semua keluarga, apa yang perlu terima kasih? Ya, Yang Mulia benar. Pangeran Permaisuri, Anda sangat sopan. Siapapun yang tidak tahu mungkin berpikir, Anda sengaja menjauhkan diri dari kami. Kau bisa menafsirkan begitu banyak makna hanya dari satu kalimat. Ayah bilang kau berpikiran sederhana dan terus terang. Tapi aku pikir-pikir, IMmu sama sekali tidak sederhana. Tidak bisakah kita makan dengan tenang? Aku baru saja sembuh dari sakit parah. Tidak bisakah kamu membiarkanku tenang? Ini salahku.
Seharusnya aku tidak berdebat dengan anak-anak. Ayo, izinkan aku bersulang untuk Pangeran Permaisuri. Ening kami memiliki temperamen seperti ini. Kuharap Pangeran Permaisuri akan lebih toleran terhadap anak kami di masa depan. Pangeran Permaisuri, seni bela dirimu mengesankan. Tapi kapasitas minummu kurang. Hanya 1 cangkir. Dan wajahmu sudah merah. Mungkin karena aku sudah lama tidak minum. Aku permisi sebentar. Bolehkah saya bertanya di mana kamar kecil di aula utama? Jingxiang, tunjukkan jalan bagi Pangeran Permaisuri. Ya. Yang mulia, putri dan permaisuri dalam masalah. Pangeran Permaisuri dia. Apa yang terjadi padanya? Dia bicara. Pangeran Selir melecehkan Jingxiang. Dia mengambil pakaian Jingxiang. Di mana dia? Di Taman Kekaisaran. Cepat bawa kami ke sana. Ya. Di mana dia? Baru saja. Dia baru saja di sini. Pakaian warna apa yang dia kenakan? Gaya rambutnya seperti apa? Di mana pakaian Jingxiang? Aku ada di sana dan tidak pernah melihatmu. Jika kau berbohong, kau tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tentu saja dia tidak bisa menjawabnya, karena aku tidak pernah melihatnya barusan. Pangeran Permaisuri, Anda baru saja bersama Jingxiang. Aku baru saja keluar untuk menggunakan kamar kecil. Jingxiang, bicaralah sendiri. Jingxiang, jangan takut. Dengan Yang Mulia dan Selir di sini, kami akan membela kamu. Aku tidak punya keluhan. Aku hanya menunggu Pangeran Selir di sini. Lalu, mengapa kau baru saja mengatakan Pangeran Selir ingin melecehkanmu? Jika kau tidak berbicara, itu akan menjadi kejahatan menipu kaisar, layak untuk mati. Seseorang menyuruhku melakukan ini. Bicara, siapa yang menginstruksikanmu? Bicara, itu adalah Selir. Yang Mulia, aku hanya ingin membantu Ening menguji calon Pangeran Selir. Uji aku. Sejak kapan kamu menjadi begitu dekat dengannya? Tidak ada niat baik, Ening. Aku benar-benar hanya ingin membantu kamu mengujinya. Uji aku, dengan langsung membawa orang untuk menangkap basah aku. Yaitu, jika itu adalah ujian, mengapa kau membawa kami ke sini dengan keributan seperti itu? Dan mengapa? Cukup, berhenti bicara. Jangan mempermalukan dirimu sendiri, kembali ke kamarmu. Ayah, Putri. Aning, kita tidak perlu mengejar ini lebih jauh. Tujuan kita telah tercapai. Yang Mulia sudah waspada terhadapnya. mereka benar-benar terlalu berbahaya. Masa depan masih panjang. Kita tidak takut. Bicara, apakah kamu tidak malu? Biarkan mereka menertawakan kita. Aku salah, Yang Mulia. Aku tidak akan berani lagi. Jangan biarkan amarahmu membahayakan kesehatanmu. Mengapa kamu sangat membenci Maji? Aku tidak. Aku hanya berpikir dia pria biasa. Tidak layak untuk Putri Lucha kita. Dan Yingzun layak. Aku tidak bermaksud begitu. Hal-hal yang kamu dan Kasim Gao lakukan. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Aku tidak pikun. Mempertimbangkan kesetiaan dan kasih sayangmu. Aku menyarankanmu untuk tidak menyia-nyiakan perasaan itu. Jangan hambur-hamburkan mereka. Yang Mulia. Tinggal di sini dan renungkan tindakanmu. Yang Mulia. Maji yang mati. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Cepat beritahu aku. Bagaimana kau bisa lolos dari pelayan itu? Mengapa dia kemudian membantumu mengidentifikasi selir itu? Aku agak haus. Ayo, ayo. Dan sedikit panas. Cepat bicara. Masalahnya seperti ini. Pada saat itu, dia menanggalkan pakaiannya. Dan aku terpana. Tapi kesadaranku tidak sesederhana itu. Meskipun karisma pemuda itu hebat, tidak sehebat itu hingga di siang bolong, seorang pelayan akan begitu tergila-gila hingga mengabaikan reputasinya. Langsung ke intinya. Intinya adalah, aku membuat keputusan cepat, mengeluarkan sebutir pil, dan segera menyumbatnya ke dalam mulutnya. Lalu aku menipunya dengan mengatakan, jika kamu tidak bekerja sama denganku, dalam 1 jam, kamu akan mati karena racun.
Dia benar-benar mempercayainya. Tentu saja dia tidak bisa. Lalu mengapa? Karena apa yang kuberikan padanya adalah pil yang menyebabkan panas dan berkeringat. Dia menjadi cemas segera setelah meminumnya. Jadi dia bekerja sama. Untuk pertama kalinya aku merasa kelicikanmu begitu berguna. Aku hanya melindungi diri sendiri, tidak membahayakan orang lain. Maji ini cukup menarik. Aku meremehkannya sebelumnya. Jika orang ini tidak dihilangkan, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Aku perlu mencari cara untuk menghadapinya. Apa yang akan kamu lakukan? Karena aku tidak bisa menjatuhkannya sekaligus. Aku akan melakukannya perlahan seperti merebus katak dalam air hangat. Masukkan cacinggu ini ke dalam obat dan biarkan dia meminumnya dengan air. Dia tidak akan merasa kelainan apapun sama sekali. Dan dia akan berpikir itu hanya air. Di masa depan setiap beberapa hari, biarkan dia meminumnya dengan obat. Saat cacinggu tumbuh, itu akan menjadi bumerang dan membunuhnya. Hai, kenapa kau bangun pagi sekali hari ini? Tidak bisa tidur. Gagak-gagak di luar. Benar-benar menjengkelkan. Kapan begitu banyak burung gagak datang ke kerajaan? Bagaimana aku tahu? Kau selalu memegang kotak ruk itu. Sudahkah kau memahaminya? Belum. Aku sudah melihatnya. Itu hanya kotak roke biasa. Mungkinkah itu tabir asap yang disengaja? Mungkin. Totei, permaisuri. Ada apa? Totei, Kiwa secara khusus membuatnya untukmu dan permaisuri. Pasta kacang hijau untuk membersihkan panas dan meredakan panas musim panas. Biar saya bawakan untuk Anda cicipi. Bawa ke sini. Ya. Tunggu sebentar. Kyuhei secara khusus menginstruksikan. Mengatakan kamu tidak suka gula tebu. Mangkuk ini telah menambahkan gula. Tidak apa-apa. Aku suka makan permen. Aku akan minum mangkuk ini. Memang enak. Menghilangkan panas dan meredakan panas musim panas. Aku tidak menyangka Kyuhei memiliki keterampilan seperti itu. Raja mengundang Anda dan selir ke aula utama. Mari kita pergi melihatnya. Ayah? Ayah? Apakah ada sesuatu yang ayah butuhkan dari kami? Anakku pintar. Kali ini, kelaparan skala besar telah terjadi di kota. Bukankah kamu selalu mengatakan ingin berbagi kekhawatiran denganku? Aku... Ya. Bagaimana kalau ku berikan kau 10 hari? Ayah, aku... Apakah kau ragu sekarang? Bagaimana aku bisa mempercayakan negara ini padamu di masa depan? Dengan tenang. Maji, kau juga perlu lebih banyak membantu. Jalan di depan. Kita harus berjalan bersama. Ya, Yang Mulia. Saya jamin untuk menyelesaikan tugas. Mengapa kau bertindak seperti pahlawan barusan? Aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Mengapa kau setuju dengan ayah? Apa kau belum bisa melihatnya? Apa maksud ayahmu? Dia merasa kesehatannya menurun, ingin menyerahkan negara kepadamu. Apakah kamu ingin seluruh negara untuk diputuskan oleh selir sendirian? Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah bantuan biji-bijian untuk bencana. Kamu akan menjadi penguasa suatu negara. Tentu saja ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Kamu harus belajar. Ya ampun, aku hanya seorang berandal. Bagaimana aku bisa mengatakan hal seperti itu? Singkatnya, hal-hal yang tidak kamu mengerti. Mungkin orang lain tahu. Kamu bisa bertanya pada orang lain. Maksudmu? Kyuhei? Kyukau kepala batu. Tanyalah padaku. Kau bahkan mengerti ini. Kupikir kau hanya tahu cara memilih kunci. Yang hanya tahu cara membuka kunci. Aku adalah siswa terbaik abad ke-21. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Lalu beritahu aku, apa yang harus dilakukan? Putri terhormat. Apakah Anda tahu apa kesulitan terbesar kita saat ini? Lebih spesifik. Sejumlah besar orang menerima bantuan bencana.
Biji-bijian tidak cukup. Jadi bagaimana kita membuat yang terbatas? Ada lebih banyak makanan. Bagaimana ini bisa berubah? Berapa harga sekarung beras sekarang? Dan berapa harga dedak? Bagaimana kita membuat beras yang terbatas? Dan para pedagang kaya yang tidak mau mengeluarkan uang itu. Pengusaha kaya yang membantu rakyat digantikan oleh dedak. Biarkan ada lebih banyak makanan. Dedak dimaksudkan untuk dimakan anjing dan babi. Bagaimana bisa diberikan kepada orang untuk dimakan? Yang mulia putri, orang-orang berada di ambang kematian sekarang. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan makanan. Dan kau masih mengkhawatirkan mereka. Bisakah mereka bertahan hidup dengan apa yang mereka makan? Ketika orang-orang kelaparan mereka akan makan apa saja. Bagaimana kau tahu? Karena di kampung halamanku, peristiwa seperti itu pernah terjadi. Kelaparan hebat dibandingkan mati kelaparan. Mereka sudah puas memiliki sesuatu untuk dimakan. Tapi, apakah Anda punya solusi yang lebih baik? Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Ayo pergi. Berbaris dengan benar. Menyaksikan mereka melahap makanan itu. Sepertinya pilihanmu memang benar. Sang putri tidak mengerti kesulitan dunia, namun memiliki kesadaran seperti itu. Sudah luar biasa. Jangan terlalu menekan diri sendiri. Mengapa kau begitu bijaksana? Hal-hal ini adalah karena kami memiliki buku di sana. Bernama Drama TV Domestik. Trik yang aku gunakan sekarang dipelajari dari orang yang sangat terampil dalam sebuah drama TV domestik. Aku melapor kepada Putrai. Dedak sudah dibagikan semua. Tetapi banyak orang belum menerima apapun. Mengapa begitu? Jelas jumlah biji-bijian yang ditukar cukup untuk diminum para korban bencana ini. Aku juga tidak tahu. Situasinya persis sama. Aku terkesan. Jadi, ketika kamu melakukannya di sore hari, tambahkan sedikit pasir ke dalamnya. Kenapa begitu? Lakukan saja. Ya, Mereka tidak akan mati karena memakannya, kan? Yakinlah putriku. Percayalah padaku. Orang-orang itu ulet dan tidak terlalu lemah. petugas. Kenapa ada pasir di bubur ini? Bagaimana orang bisa meminum ini? Kenapa banyak tanya? Sudah cukup baik ada sesuatu untuk dimakan. Minum atau tidak? Cepat. Hei, berbaris, berbaris. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Bersihkan barisan pangsit, berbaris. Melapor kepada sang putri. Kali ini semua orang sudah menerima bubur. Strategi permaisuri memang cerdik. Bolehkah saya bertanya dengan berani? Apa kecerdikan dalam hal ini? Untuk memecahkan masalah, Anda harus terlebih dahulu memahami akar penyebabnya. Begitu banyak dedak tidak cukup untuk mereka minum. Yang berarti bubur ini tidak hanya dikonsumsi oleh para korban bencana, bahkan mereka yang sudah cukup makan, datang untuk mendapatkan bagian. Tentu saja buburnya tidak cukup jadi. Jadi kau hanya memerintahkan untuk mencampurkan pasir ke dalamnya. Dengan cara ini, mereka yang sudah cukup makan tidak perlu datang untuk berbagi. Bubur kemudian dapat dikonsumsi oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya. Karena mereka tidak peduli apa yang dicampurkan ke dalamnya. Selama itu membuat mereka tetap hidup, mereka akan meminumnya. Kamu semakin pintar. Pantas saja kau ditakdirkan menjadi penguasa suatu bangsa. Bagaimana kau bisa menemukan metode-metode aneh ini? Mereka ternyata cukup berguna. Aku sudah mengatakannya. Tonton lebih banyak drama TV dalam negeri. Coba pikirkan sekarang. Eraku benar-benar diberkati. Kebanyakan orang punya cukup makanan. Negara stabil dan rakyat hidup dalam damai. Semakin aku bicara, semakin aku ingin kembali. Tempat yang kau sebutkan, sebenarnya di mana? Aku benar-benar ingin pergi juga. Aku sendiri belum menemukan jalan kembali. Kali ini ditangani dengan baik. Layak dipuji. Terima kasih ayah. Terima kasih, Yang Mulia. Di siapa ini? Itu Pangeran Salir. Sungguh pantas menjadi permaisuri pangeran yang baik. Bagaimana kalau begini? Besok kau pergi ke Akademi Hanlin untuk mendapatkan pengalaman. Di masa depan, saat memerintah negara, kau bisa membantu Anin. Aku percaya dengan kebijaksanaanmu. Hal-hal ini akan segera berguna. Kenapa Aning tidak pergi dan belajar saja? Tidak. Maksudku adalah, aku akan mengajak Aning belajar bersama. Itu benar sekali. Anin, besok kau pergi bersamanya. Apa kau sudah gila? Kenapa menyeretku ke dalam ini? Kau jadi kaisar dan membuatku belajar. Siapa yang menyeret siapa ke dalam hal ini? Kamu. Kali ini, setiap kali kita berdebat, kau tidak bisa bicara. Kau ingin menjadi kaisar. Cepat atau lambat kau akan dibuat gila oleh para menteri tua itu. Tidak. Aku salah, aku salah. Aku hanya terlalu gelisah. Tidak bisa mengendalikan mulutku. Mulutku kotor. Akan kupukul untukmu. Baiklah, baiklah. Kamu benar. Aku benar-benar kurang ambisi. Aku bahkan tidak bisa memenangkan argumen. Jika di masa depan ayah mengalami kemalangan apapun, maka negara ini
akan jatuh ke tangan penyihir tua itu. Aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Besok kita akan pergi belajar seni pemerintahan. Tertidur. Dalam keadaan setengah bermimpi setengah sadar. Biar ku bantu kau bangun. Ya ampun. Permaisuri Pangeran. Tidak memperhatikan di kelas. Mencari kutu di tubuh putri. Apakah itu pantas? Jika kau ingin menunjukkan kasih sayang, lakukan di rumah. Ini adalah sekolah. Biar ku berikan kau sebuah pertanyaan. Jawab sebelum kau duduk. Permaisuri Pangeran, kau duluan. Agar negara Luocha kita tetap stabil untuk waktu yang lama. Apa hal yang paling penting? Aku belum membahas itu. Jadi kau mungkin tidak tahu. Hati rakyat dan opini publik. Mengambil rakyat sebagai badan utama. Air bisa membawa perahu, tetapi juga bisa menenggelamkannya. Untungnya aku mempelajarinya saat masih muda. Ini masalah kecil. Meskipun aku lupa jawaban pastinya, tapi aku menyebutkan semua jawaban yang terkait. Tidak ada salahnya mengatakan semua yang kau tahu, kan? Duduk. Putri. Giliranmu. Aku Katakan padaku. Jika negara kita berperang dengan negara tetangga, berdasarkan kekuatan negara kita dan negara tetangga, apa pendapat Putri? Dalam aspek mana kita bisa meraih kemenangan paling menguntungkan? Jumlah orang. jumlah orang. Lihat. Masih marah? Sangat lelah. Pertanyaan sesederhana ini, bahkan tidak bisa menjawabnya. Bukankah kau memberitahuku itu jumlah orang? Aku bertanya padamu. Di negaramu, apa yang paling kuat? Angkatan laut. Melintasi sungai dan laut yang begitu luas. Kau langsung mengirim angkatan laut untuk menyerang. Kenapa harus mengirim orang untuk mati? Pikiranmu dan pikiran guru memiliki 18 liku dan belokan. Aku tidak bisa berpikir secepat dirimu. Tidak apa-apa. Luangkan waktumu untuk belajar. Kaisar ini memang bijaksana. Tidak hanya bisa belajar sesuatu, tetapi juga meningkatkan perasaan mereka. Niat yang sangat bijaksana. Aku kelelahan. Membaca membuat pangeran sangat lelah. Ini bukan membaca. Ini latihan kuda-kuda. Apa dia benar-benar berani membuat pangeran melakukan latihan kuda-kuda? Aku akan pergi memberinya pelajaran. Hei, kembali. Kaisar yang memintanya untuk melakukannya. Apakah kau akan mengajari Kaisar sebuah pelajaran juga? Ini sudah keterlaluan. Lupakan saja. Aku lelah, kau boleh pergi. Putri Aning. Jawaban untuk pertanyaan pertama. Nomor berapa yang kau pilih? Dua. Hebat. Bagus untuk keluar dan berolahraga. Lumayan menyenangkan. Tidak satu pun kata jujur dari mulutmu. Aku tahu kau keluar untuk menemaniku. Aku menghargainya. Asalkan kau tahu. Baiklah, kelas selesai. Cukup sekian untuk hari ini. Asamkar. Kau dimanja sejak kecil. Pasti belum pernah menderita seperti ini. Sakit punggung tak terhindarkan. Lalu kenapa kau baik-baik saja? Aku bermain basket di sekolah. Sudah terbiasa. Bola basket. Apa itu bola basket? Basket itu. Aku akan mengajakmu bermain kalau ada kesempatan. Ya, Mereka selalu. Tidak ada pergerakan di Akademi Hanlin. Melapor kepada Kasim. Para bawahan tidak menemukan apapun. Apakah kotaknya ditemukan? Mohon maafkan saya, Kasim. Para bawahan tidak menemukan kotak permaisuri pangeran. Aku sudah mencari di ketiga kamar mereka. Tidak satu pun dari mereka yang memilikinya. Kalau begitu, kita hanya bisa menggunakan upaya terakhir.
Maji. Maji. Meji. Maji, ada apa denganmu? Bagaimana keadaannya? Nadinya tidak stabil. Sepertinya ada gejala keracunan. Apa? Bagaimana bisa dia diracun? Ini adalah diagnosis awal. Ini belum gejala yang dikonfirmasi. Putri, mohon tenang. Terima kasih, Tabib Kekaisaran Shang. Mohon pastikan untuk menyembuhkannya. Jangan khawatir. Putri, hamba rendahanmu akan melakukan yang terbaik. Permaisuri jatuh sakit. Ya, kenapa? Sepertinya sayang kecilku tidak dibesarkan dengan sia-sia. Awasi mereka dengan ketat. Setelah masalah ini selesai, kau bisa bertemu dengan adikmu. Terima kasih, Kasim. Sadar. Apa yang terjadi padaku? Tabib Kekaisaran mengatakan kau diracun. Diracun. Siapa yang meracuniku? Apakah itu kau? Apakah kau jatuh cinta padaku? Otakmu memang rusak. Perutku terasa mati rasa. Itu karena kau lapar. Apa kau tahu berapa lama? Kau belum makan. Tunggu aku mengambilkan bubur untukmu. Makanlah. Agak panas. Apa yang kau lihat? Matamu indah. Tidak baik, tidak baik. Yang mulia, putri telah pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya baik-baik saja. Bagaimana bisa kaisar pingsan? Lihat denyut nadi yang mulia. Sepertinya dia terstimulasi oleh sesuatu. Stimulasi macam apa? Sebelum ayah kaisar pingsan, siapa yang ada di sekitarnya? Keluarlah. Sebelum dia pingsan, apa yang terjadi? Sebelum dia pingsan. Lalu minum secangkir tonik. Tonik. Siapa yang mengirimnya? Apakah tabib kekaisaran memeriksanya? Kau harus menyembuhkan ayahku. Dia baru saja bangun. Dia tidak boleh mengalami apapun. Aning, ayahmu diberkati dengan keberuntungan besar. Dia pasti akan baik-baik saja. Kenapa kau ada di sini? Apa tubuhmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak apa-apa. Aning, statusmu berbeda sekarang. Kau perlu memikul tanggung jawab seluruh bangsa. Kuatlah. Banyak yang telah terjadi baru-baru ini. Aku tidak bisa menerima begitu banyak berita buruk sekaligus. Bertahanlah, ini akan berlalu. Ini akan berlalu. Aku di sini bersamamu. Meji. Maji. Putri, Kasim Go mengirim seseorang untuk mengantarkan sesuatu kepada Anda. Aning, jika kau ingin menyelamatkan kekasihmu, ambil telepon dan kotak besinya ke taman belakang untuk bertemu. Dia sekarang benar-benar berani begitu terang-terangan. Tunggu sebentar lagi. Ya. Putri kita benar-benar tergila-gila. Demi seorang pria. Dalam cuaca dingin. Menunggu dengan getir dalam angin dingin. Pelayan tua ini mengagumi. Bajingan yang memberimu keberanian. Untuk berani menyakiti selir kekaisaran. Bagaimanapun perbuatanku telah terungkap. Kaisar menginginkan kepalaku. Bukankah itu hanya masalah? Sebuah pikiran. Daripada kepalaku dipenggal. Lebih baik aku mengambil inisiatif. Dan tetap berjuang sedikit. Mencari jalan keluar. Kau memang licik. Licik. Dibandingkan dengan kekasih kecilmu. Aku jauh lebih baik. Dia tidak hanya mengambil hartaku. Tetapi juga mencuri apa yang telah kucari. Siapa yang benar-benar licik di sini? Jangan buang kata-kata denganku. Serahkan barangnya. Benda yang disebut telepon ini tidak berguna. Kita tidak bisa membuka kotak besi itu. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, maka ambillah dan pelajarilah. Apa kau yakin tidak menipuku? Ini adalah barang aslinya. Jika kau berani mempermainkanku, kekasih kecilmu akan menderita sakitnya 1000 anak panah menusuk jantung tanpa penawar racun. Serangga berbisa itu akan
menggerogoti organ internalnya. Perlahan dia akan dilubangi. Kotak besi ini sangat keras. Bagaimana bisa aku memasukkannya? Barang itu telah diberikan kepadamu. Berikan aku penawarnya. Penawar racun Hamen tidak mungkin kuberikan padamu. Tapi obat untuk meringankan gejala bisa kuberikan padamu. Kau berbohong padaku, kau jelas mengatakan. Putriku yang bodoh. Hanya mendengarkan apa yang orang lain katakan. Bagaimana kau bisa mempercayai semuanya? Apa kau tidak takut ayahku akan bangun? Dan aku akan menyuruhnya membunuhmu. Putriku yang naif. Apa kau pikir ayahmu pingsan? Karenamu. Betapa beraninya kau. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Dan masih berpegang pada tahta. Aku hanya memberinya sedikit bantuan. Sebaiknya kau bekerja sama. Jika tidak, nasibmu akan lebih buruk dari mereka. Kau. Aku harus membunuhmu. Siapa bilang aku melakukan pengkhianatan? Keluar sini, Putri. Salam, Putri. Kamu di sini. Tuduhan pengkhianatan ada padaku. Jika aku tidak datang, aku khawatir beberapa orang akan berkata, aku bukan salah satu dari orang Luce. Cara kamu mengatakannya membuatnya tampak seperti kami melakukan kesalahan padamu. Surat ultimatum yang kami terima darimu adalah bukti yang tak terbantahkan. Apalagi yang harus kamu katakan? Hanya beberapa lembar kertas dapat menentukan itu perbuatanku. Apakah tulisan tangannya sudah diverifikasi? Dari mana kertas surat itu berasal? Kapan kolusi dimulai? Ini bukan urusanmu. Semua orang bisa melihat bahwa bukti tidak sedang dibahas. Kamu hanya ingin mencari alasan apapun untuk menyalahkan sang putri. Bagus sekali. Kamu berbicara omong kosong. Semua orang tahu kamu adalah pangeran selir. Kamu pasti memihak sang putri. Mereka semua bersekongkol. Jangan percaya mereka. Mengingat kamu juga seorang wanita. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kamu akan berhenti atau tidak? Status dan posisiku saat ini juga mengharuskanmu untuk memberiku kesempatan. Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku. Aku telah belajar seni bela diri di Sekte Xiao Yao sejak kecil. The film was Menerima harta translated dari guruku. and narrated by M Media. Harta ini bisa melihat masa lalu dan masa depan semua orang. Secara kebetulan, aku secara tidak sengaja menemukan Selil. Diam-diam dengan seorang pria di belakang kaisar. Apa kamu tidak ingin melihatnya? Kamu berbicara omong kosong. Pangeran Permaisuri, silakan berbicara. Kalau begitu, silakan tonton VCR-nya. Ini terlalu kotor. Itu Kasim Go. Dia membuatku menggantikan sang putri. Itu semua di bawah perintahnya. Omong kosong. Kasim juga sudah tiba. Yang mulia, izinkan saya memberitahu Anda. Pria yang kau suruh aku cari sudah diracun sampai mati olehku. Kau tidak akan melihatnya lagi. Apa yang kamu katakan? Songrong. Orang sepertimu yang berkhianat dan meninggalkan ditakdirkan untuk kehilangan cinta mereka selamanya. Bukankah kau terburu-buru untuk menemukannya? Bukankah kau mati-matian mencari dia selama 18 tahun? Tidak menyangka bukan, dia diracun sampai mati olehku 18 tahun lalu. Mengapa kamu melakukan ini padanya? Dia tidak punya musuh denganmu. Mengapa kamu melakukan ini? Saat itu, dia bekerja untuk Raja Nanchen. Kita hanya memiliki posisi yang berbeda. Selain itu, dia memiliki terlalu banyak harta. Jika aku tidak menghancurkannya, bagaimana aku bisa mendapatkan harta itu? Tak tahu malu. Yang mulia, jangan berkata seperti itu tentang saya. Kita adalah burung dengan bulu yang sama. Kau juga bukan orang baik. Sekarang yang mulia sedang koma. Kekuatanku di istana adalah yang terbesar. Dalam sejarah, ada Kasim yang berkuasa. Jika mereka bisa melakukannya, kenapa aku tidak bisa? Karena kau sangat serakah. Yang mulia, bangun. Apakah kau sudah cukup bersenang-senang? Pelayan, aku tidak takut padamu. Orang tua, istrimu kabur dengan orang lain.
Apa yang kau banggakan padaku? Bukankah aku yang membantumu naik tahta saat itu? Menghancurkan ahli strategi hebat Songrong dari Raja Nanchen. Siapa yang tahu tahta siapa yang akan menjadi milik siapa? Lihat dirimu. Apa kamu benar-benar berpikir kamu naik tahta karena kamu Kaisar Mahir dalam bahasa asing pada usia 4 tahun, menumpas pemberontakan pada usia 8 tahun? Apa kamu benar-benar berpikir menyakiti seseorang berarti membantu mereka? Kau mencari mati penjaga seseorang. Bunuh dia untukku penjaga. Seseorang. Ada apa? Tidak ada seorang pun yang tersisa. Bagus. Kalau begitu. Bahkan dalam kematian aku akan menjatuhkan seseorang bersamaku. Aku akan membawa putrimu bersamaku. Putri hati-hati. Mahu. Kau. Putri, terima kasih telah memberiku kehangatan keluarga. Aku minta maaf. Aku menipumu. Kamu pedang Mahu. Kau mungkin bahkan tidak tahu. Ketika kau berusia 5 tahun, hanya karena sesuatu yang kau katakan, aku diselamatkan dari arena dan mendapatkan kebebasanku. Sejak saat itu, aku melarikan diri dari api penyusian. Aku selalu ingin berterima kasih padamu, di dalam hatiku, atas kebaikanmu. Aku minta maaf. Mahu. 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 Yang mulia, saya mohon, tolong selamatkan saya. Maukah Anda? Dulu saya bersama Songrong. Sebelum saya bertemu dengan Anda, saya tidak mengkhianati Anda. The film Aku was tahu. translated and Sebelum kita narrated menikah. by M Media. Aku pernah mendengar tentangmu. Ketika dia ditangkap saat itu, aku tidak tega. Demi dirimu, aku mengampuni nyawanya. Yang mulia, saya salah. Itu salahku, aku salah. Tapi kau seharusnya tidak pernah menyakiti Anning. Aku tidak akan memaafkanmu. Penjaga, lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia. Ayah. Tunggu aku. Ayah. Bagaimana kesehatanmu? Ini tidak terlalu serius. Yang mulia, Anda baru saja minum bubuk penghilang. Anda seharusnya tidak terkena angin. Apa? Ayah. Bagaimana bisa kamu meminum hal seperti itu? Ayah tidak punya banyak waktu lagi. Dalam waktu yang terbatas, aku bisa melakukan lebih banyak untukmu. Ayah juga bisa merasa tenang. Ayah. Ayah jangan tinggal di luar. Dokter kekaisaran mengatakan, kamu tidak boleh terkena angin. Baiklah, tabib kecil Kekaisaranku. Kamu masih menggodaku. Aku merasa lebih baik hanya dengan melihatmu. Ini lebih efektif daripada makan ginseng. Bertahan hidup. Serigala tidak tahu berterima kasih. Kaisar memperlakukannya dengan sangat baik. Namun hati dan matanya penuh dengan orang lain. Benar-benar membuat marah. Dia hanya membawa satu kunci kombinasi, tapi aku The benar-benar film tidak was bisa menemukan translated buku itu and di dalam. narrated Apakah by kamu M begitu Media. terburu-buru untuk kembali? Tidak, Apakah kamu tidak memiliki kesan sama sekali tentang tempat ini? Putri, Anda salah paham pada saya. Aku tidak salah paham padamu. Kamu mencari jalan kembali setiap hari. Kamu tidak tahu bahwa ketika kamu pergi kita semua akan merindukanmu. Sebenarnya, ketika aku kembali, tidak banyak yang bisa dipegang. Hanya ibuku seorang. Dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Aku harus memenuhi bakti anakku. Aku akan sangat merindukan kalian semua. Aku belum pergi. Sudah dimulai. Lalu mari kita pergi jalan-jalan besok. Baiklah, kedai minuman keras. Apakah masalah ini sudah selesai? Mengingat saya di sini. Tetap saja tempat saudari adalah yang terbaik. Setiap kunjungan menyegarkan. Semua kekhawatiran terlupakan. Tentu saja, di sini aku bersemayam di antara gunung dan air. Kalau tidak, bagaimana mungkin adikmu bisa membuka penginapan di sini? Apakah kamu benar-benar berpikir adikmu peduli dengan sedikit perubahan itu? Tidak heran. Kamu pantas menghasilkan uang. Saudara Maji, Aku berkeringat semua. Jangan membuat pakaianmu kotor. Hai, apa kabarmu? Apakah kamu bahagia? para suster semuanya sangat baik padaku. Ini pertama kalinya aku merasa seperti punya rumah. Itu bagus. Xiao Yu adalah anak yang rajin dan cakap. Dan kepribadiannya sangat menyenangkan. Kami semua sangat menyukainya. Aku sangat berterima kasih.
bahwa Anda mengirimnya kepada saya saat itu. Melihat betapa baiknya kalian bergaul, membuatku merasa tenang. Makanannya hampir siap. Hari ini aku menangkap ayam hutan di gunung. Anda akan mendapatkan suguhan hari ini. Bukankah ini kebetulan bahwa kamu tiba tepat waktu? Kalau begitu kita akan menunggu untuk makan makanan yang disiapkan oleh kakak Xiang Yu. Tidak masalah, silakan duduk dulu. Pergi. Wow, ayam ini sangat lezat. Aku bahkan belum pernah makan ini di istana. Tentu saja, ayam ini adalah ayam liar. Lahir dan besar di pegunungan. Yang di kota tidak bisa dibandingkan dengan ini. Cabai macam apa itu? Anda memiliki mata yang tajam. Anda bahkan memperhatikan itu. Ini dari kampung halaman kami. Tumbuh dari biji cabai. Kampung halaman kami paling terkenal. Karena cabainya mengesankan. Apakah kamu suka makan cabai? Ya, Kakak Xiang Yu, bagaimana kalau ini? Aku akan menunjukkan kepada semua orang sebuah hidangan. Ada hidangan dari kampung halaman kami, dibuat dengan cabai. Dan aku jamin itu tidak tersedia di sini. Apakah itu tidak apa-apa? mengapa tidak? Memiliki seseorang yang memasak untuk kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita minta lebih. Katakan padaku, bahan apa yang kamu butuhkan? Aku akan pergi menyiapkannya. Apakah benar-benar ada cara untuk memakannya seperti ini? Bisakah kamu benar-benar membuatnya terasa enak dengan memasukkan semuanya? Bisakah rasanya enak? Coba saja. Percayalah padaku. Siapa yang mau mencobanya duluan? Aku pergi duluan. Ini terlalu lezat. Orang-orang dari kampung halamanmu benar-benar berbakat. Ini terlalu lezat. Tidak mungkin. Anda harus memberi saya resep ini sekarang. Mulai sekarang, aku akan membuatnya setiap hari. Ini terlalu lezat. Biar aku mencobanya juga. Aku akan mencobanya juga. Apa kamu mau resepnya? Aku tahu lebih banyak lagi. Kalau aku ada waktu, aku akan membuatkan hidangan yang berbeda untukmu. Ini sangat lezat. Ini bahkan lebih baik daripada hidangan yang dibuat oleh koki kekaisaran. Di masa depan, siapapun yang menikahimu, semoga Anda menikmati berkah. Tentu saja. Kami akan kembali. Sampai jumpa lain waktu. Lain kali, ingatlah untuk membawa makanan lezatmu lagi. Baiklah, Xiaoyu. Jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir, saudara. Aku sudah makan terlalu banyak. The film Aku was bahkan tidak bisa translated berjalan. and Baiklah, narrated by mari kita Ed berjalan Media. sedikit lebih lambat. Ya, aku cukup menyukaimu. Ya, Kamu hanya bilang ya. aku juga. Kakak, tolong selamatkan kakak. Hei, cepat berbaring. Kenapa kamu ada di sini? Aning dan aku sedang dalam perjalanan ke sini. Kami bertemu dengan Ting Xuan. Dia memberitahu kami semua tentang situasimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang di keluarga, semua berpikir aku hanya seorang wanita. Tidak cocok untuk bisnis. Mereka bilang jika aku bersikeras dengan caraku dan tidak menyerahkan kekuasaan, mereka akan mengisolasi kita di seluruh pasar, membuat apotek manapun tidak berani menjual bahan obat kepadaku. Aku menjadi sangat cemas dan marah, sampai aku jatuh sakit. Pola pikir feodal di sini. Kenapa begitu parah? Bagaimana kalau begini? Besok, kita akan menemanimu untuk mendapatkan obatnya. Percuma saja, aku sudah menemukan teman untuk menemaniku, tetapi orang-orang di apotik, karena Huang Cutian dan mereka, otoritas keluarga, masih tidak berani menjual bahan obat kepadaku. Mereka semua berpikir bahwa pria itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi mereka masih tidak bisa menjual obat kepadaku. Ini terlalu menindas. Mari kita pergi mencarinya bersama. Anda memang ada di sini. Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh untuk bertemu. Aku sudah tahu tentang terakhir kali kau menipuku. Dan kau masih berani datang kepadaku. Kau menindas orang lain dengan kekuatanmu. Kamu dikurung di penjara langit. Kamu pantas mendapatkannya. Itu lebih baik daripada kecuranganmu. Kalian menghancurkan hidupku. Pertama kali di penjara. Dan juga dipukuli dengan 30 cambukan. Ada apa? Kau pikir kau seorang putri. Kau sangat hebat. Jika kau punya kemampuan,
Bunuh saja aku. Aku tidak takut. Aku, Huang Wenru benar. Dia hanya orang bodoh. mengapa kau membiarkan mereka? Jangan jual jamu kepada keluarga Huang. Hanya karena mereka mendengarkan. Jika Anda memiliki kemampuan, buat mereka semua mendengarkan saya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Bos, aku seorang putri. Sekarang, aku memerintahkanmu untuk menjual barang kepada keluarga Huang seperti biasa. Putri, kau membuatnya sedikit sulit bagiku. Tidakkah kau pernah mendengar pepatah yang disebut, naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokan? Aku mendengarkanmu, hari-hariku di masa depan. Bagaimana aku harus menjalaninya? Bisakah kau memberiku jaminan? Hei, kalian semua. Lupakan saja. Masalah ini membutuhkan pertimbangan yang cermat. Aku sangat marah. Mereka sama sekali tidak menganggap putri ini serius. Putri, jangan biarkan dirimu kesal. Dia adalah tipe orang yang tidak tahu malu, yang busuk sampai ke inti. Dia mengandalkan ayahnya, posisi di pengadilan, untuk mendukungnya. Jadi dia tidak takut padamu sama sekali. Ayahnya adalah Tuan Huangen yang mengelola lumbung. Jadi, itu dia. Aku punya cara. Tapi cara apa yang kamu punya? Karena dia memiliki pohon besar di belakangnya. Kita harus menumbangkan pohon besar ini. Bukankah itu bagus? Bibi, apakah kamu berpikir untuk menjatuhkan seorang pejabat peringkat pertama di istana adalah masalah yang sederhana? Tentu saja itu tidak sederhana. Tetapi jika dia penuh dengan kekurangan, dan pohon besar ini penuh dengan lubang cacing, dengan akar yang busuk, itu dapat dengan mudah didorong. Maksudmu, kamu punya bukti lain? Betul sekali. Pada saat itu, Kaisar, ketika kami menangani bantuan bencana biji-bijian, aku menemukan bahwa rekening biji-bijian tidak cocok. Aku kemudian memberitahu Kaisar. Kaisar berkata, babi harus digemukkan sebelum disembelih. Sekaranglah waktunya. Ini terlalu kebetulan. Dia kebetulan adalah ayah Huang Zhoutian. Tidak masalah jika dia adalah ayah Huang Zhoutian. Potongan kotoran tikus ini juga harus disingkirkan. Memang, kamu memiliki bakat seorang penguasa. Aku pasti akan melindungi kerajaan ayahku atas namanya. Yang mulia, jika kau terlalu memaksakan diri, tubuhmu tidak akan kuat. Tubuh ini sudah dalam kondisi ini. Aku harus melakukan lebih banyak untuk kedamaian keluargaku. Melakukan lebih banyak hal. Ayah. Aku tahu ayah akan berada di sini. Sudah sangat larut. Mengapa ayah belum beristirahat? Bisakah tubuh ayah menanganinya? Ayah baik-baik saja. Sudah sangat larut. Apa yang The membawamu film was menemui ayah? translated and Kali ini, narrated by aku Ed benar-benar Media. memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan ayah. Apakah ayah ingat terakhir kali aku menyebutkan kepada ayah tentang Huang yang korup? Aku ingat. Aku pikir, sekaranglah waktunya. Dia telah digemukkan. Sekarang kau bahkan peduli tentang urusan negara. Tidak buruk, tidak buruk. Ayah, tolong jangan menggodaku. Karena kau sangat peduli tentang masalah ini. Kali ini, ayah akan mempercayakanmu dengan tanggung jawab penuh. Benarkah? Kau juga harus pergi ke medan perang. Aku berjanji tidak akan mengecewakan ayah. Para pejabat yang terhormat, hari ini ayahku sedang tidak sehat. Jadi aku akan menghadiri pengadilan atas namanya. Huang En, korupsi dan penggelapan, menahan biji-bijian dari rakyat, berdagang secara pribadi dengan biji-bijian resmi. Buktinya konklusif, menurut hukum negara kita. Eksekusi di tempat. Kau bajingan. Kau anjing yang mengandalkan kekuasaan. Jika kau tidak dilahirkan di keluarga kerajaan ini, bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan seperti itu? Aku pasti sudah menghancurkanmu sejak lama. Maaf, tetapi aku memang dilahirkan dalam keluarga kekaisaran. Aku juga dapat memutuskan hidup dan matimu. Bagaimana? Apakah kau marah? Kalau begitu, silakan marah. Kau sangat kejam. Jika kau berani menghina yang mulia lagi, aku akan memotong lidahmu. Mulai sekarang, siapapun yang terlibat dalam korupsi akan ditangani dengan berat. Memanipulasi pedagang, membentuk kelompok, merugikan kepentingan rakyat. Didenda 3.000 tael. Kami para menteri bertekad untuk mengabdikan diri kami, untuk melayani Luce. Bagaimana, BAJ Ayam Aina? Apakah aku baru saja berakting dengan meyakinkan? Apakah aku mengintimidasi mereka? Kamu bahkan mengejutkanku. Lumayan, saat kamu marah, kamu benar-benar menyerupai seorang permaisuri. Hanya pamer. Jika tidak,
Satu persatu, mereka tidak akan menganggapku serius. Bagaimana lagi aku bisa menangani urusan negara di masa depan? Anding, kita benar-benar luar biasa. Jadi hari ini aku akan menghadiahi kamu dengan makan hotpot pedas. Kau sangat baik. Ayo pergi makan. Melihatmu dalam suasana hati yang baik, masalah dengan ramuan obat ditangani dengan benar. Mereka semua berkata, sang putri mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa mereka yang dengan jahat menghasut perang komersial akan didenda 3.000 tel. Sekarang mereka semua memohon untuk memberiku diskon untuk membeli dari mereka, karena takut aku akan melaporkan mereka. Kita berutang semua ini pada putri kita. Bahkan sebelum naik tahta, dia sudah mulai bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Jangan katakan apa-apa lagi, kau membuatku malu. Putri, Anda benar-benar bintang keberuntungan Luocha. Saudara dan saudari, datang bermain denganku. Ting Xuan. Tidak apa-apa. Ayo. Betapa menakjubkan. Apa prinsip di balik ini? Saudara, ada kompartemen di dalam sini. Saat aku menekan tanganku di sini, lapisan tersembunyi ini ditarik keluar. Saat kakak belajar, setiap kali dia meninggalkan sekolah swasta, ada pedagang yang menjual mainan. Dan ada kotak seperti ini saat itu. Kami datang untuk menemuimu hari ini. Kami lega kamu baik-baik saja. Kami akan kembali duluan. Ada hal-hal penting yang harus dihadiri. Kau sedang terburu-buru. Kau membawaku keluar dari kediaman Huang hanya untuk melihat kotak ini. Jangan lihat. Memang. Ini yang kau sebutkan. Buku yang membawamu ke dunia ini. Benar sekali. Dengan buku ini, aku bisa kembali untuk menemui ibuku. Aku tiba-tiba menghilang. Dia pasti sangat khawatir. Aku sangat mengkhawatirkannya. Tapi aku juga tidak tega meninggalkanmu, Anding. Aku tidak memahamimu sebelumnya. Tetapi sejak ayah jatuh sakit parah, aku mengerti. Sebagai anak-anak, kita tidak bisa begitu egois. Kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Cinta orang tua terlalu dalam. Kita tidak bisa mengabaikannya. Terima kasih sudah memahamiku. Aku mengerti alasannya, tetapi apa yang akan aku lakukan ketika aku merindukanmu di masa depan? Aku sudah merekam beberapa video di ponselku. Satu untuk setiap hari. Kamu bisa menontonnya saat kamu merindukanku. The Ini film dia. was Aku melakukan translated perjalanan and dari sini. narrated by Nyongsong, Amelia. jarak ke Tongtianjian. Mereka bilang ada 50 hari sampai gerhana matahari. Kita harus memanfaatkan waktu. Atau kita akan melewatkannya. Dan harus menunggu 1 tahun lagi. Bukankah kamu tidak ingin aku pergi? Tetapi kau ingin kembali. Pikiranmu adalah pikiranku. Karena kita sudah menemukan lokasinya. Ayo pergi, kalau begitu. Baiklah. Kakak, bisakah kamu membantuku? Buka permennya. Tentu saja. Anak siapa kau ini? Sangat menggemaskan. Anding. Yingsun, apa kamu mempertaruhkan nyawamu? Ini putri. Kau menyebabkan kematian adikku. Hak apa yang kau miliki untuk hidup? Adikmu bunuh diri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jika kau tidak menghalangi jalannya, bagaimana mungkin dia meninggal? Jangan sakiti dia. Kalau begitu kembalikan adikku. Orang yang kamu benci adalah aku. Itu tidak ada hubungannya dengan Anding. Aku akan bertukar tempat dengannya. Baiklah, kalau begitu kemarilah. Anding. Anding. Bertahanlah. Yang mulia, sang putri menderita cedera kepala yang parah. Dan dalam keadaan koma yang dalam. Kapan dia akan bangun? Aku tidak bisa memastikan. Tidak berguna. Aku salah.
Ampuni aku, ampuni aku. Masih berpura-pura. Jika kau terus memukul dia tidak akan selamat. Dia menyebabkan begitu banyak kerugian pada Anning. Dia pantas mati. Tapi apakah kita hanya akan memukulinya sampai mati seperti ini? Bukankah itu terlalu lunak padanya? Untuk berurusan dengan orang seperti itu, dia harus dibuat hidup dalam penderitaan. Baiklah, kalau begitu, biarkan Yang Mulia mengasingkan Yaka. Arena gladiatorial, nasib yang lebih buruk daripada kematian. Biarkan dia merasakan keputusasaan jatuh dari surga ke neraka. Anning, aku mohon padamu. Tolong bangun, maukah kamu? Aku tidak bisa tanpamu. Aku mohon padamu untuk bangun. Apa kamu tahu? Pertama kali aku melihatmu di turnamen seni bela diri untuk pernikahan. Aku pikir kamu sangat cantik dan imut. Saat itu, aku bertanya-tanya, bagaimana bisa ada yang begitu cantik dan gadis imut yang ada. Kemudian aku menemukan banyak kebajikanmu. Keadilan dan keberanian. Kesetiaan dan kebaikan. Dan kemudian aku semakin tidak bisa melepaskan diri karena menyukaimu. Saat aku membuka kotak itu, aku sebenarnya sedih. Aku tidak tahu kenapa aku sedih saat itu. Aku sangat terkejut. Kemudian aku menyadari, aku tidak bisa hidup tanpamu. Anning, selama kamu bangun. Aku berjanji padamu. Aku akan tinggal. Aku akan selalu bersama. Kamu bersamamu. Apa yang sedang kau lakukan? Yang Mulia, aku ingin meminta bantuanmu. Apakah karena sang putri tidak bisa bangun, sehingga kau menyesal dan ingin memutuskan pertunangan? Baiklah, aku ingin menikahi Anning. Tapi dalam kondisi Anning saat ini, Tidak masalah. Aku hanya ingin menikahinya. Apakah dia bisa bangun di kehidupan ini atau tidak? Aku hanya ingin menikahinya. Jika Anda setuju untuk membiarkan saya menikahi Anning, kami bersedia menjadi pasangan yang riang. Aku tidak mencari kekayaan dan kemuliaan. Aku hanya The ingin film was translated menghabiskan and hidupku narrated bersamanya. by M. Media. Baiklah. Melihat ketulusanmu terhadap Anning, aku mengabulkannya. Tapi di masa depan, kau harus tinggal di istana. Aku tidak bisa tenang jika aku tidak bisa melihatnya. Sesuai keinginanmu. Anning. Hari ini, kamu mengenakan gaun pengantin merah. Kamu terlihat sangat cantik. Seandainya saja kamu bisa bangun dan berbicara denganku sekarang, dan saksikan bersamaku momen kebahagiaan. Alangkah indahnya. Qiu Hei, apakah orang yang kau temukan dapat diandalkan? Yakinlah Yang Mulia, bahkan jika kita kalah masih ada bawahanku. Maksud bawahanku adalah, aku pasti akan mengeluarkanmu. Istana, selama kau bersedia, aku akan menukar hidupku dengan kebebasanmu. Yang Mulia, kau harus menjadi lebih baik. Sebenarnya, aku ingin meminta Yang Mulia memenuhi janjinya untuk membiarkan aku dan kamu bersama. Tetapi pada saat itu, aku merasa bahwa aku akan pergi dari sini cepat atau lambat. Jadi aku tidak berbicara. Salahkan aku. Aku terlalu pengecut. Anning, jangan salahkan aku, baiklah. Ada apa? Kenapa kamu tidak bicara? Apa kau terpana dengan kecantikanku? Anning, kamu akhirnya bangun. Apakah ini bukan mimpi? Bodoh. Bukankah aku baik-baik saja? Hari itu, saat aku tidak sadarkan diri, aku mendengar semua yang kau katakan. Jadi aku hanya bergegas bangun. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu bangun? Aku ingin mengejutkanmu. Aku minta maaf. Aku pasti akan melindungimu dengan baik di masa depan. Di hari yang begitu menggembirakan ini, kita harus bahagia. Kamu seharusnya memberitahuku. Kalau tidak, aku tidak akan. Baiklah, baiklah. Pria sejati seharusnya tidak berdebat dengan istri kecilnya.
Hanya karena masalah sepele. Tidak peduli apa kamu harus menebusnya padaku. Bagaimana kau akan menebusnya? Mari kita diskusikan malam ini. Menyebalkan. Bagaimana aku menyebalkan? Aku bahkan belum mengatakan apapun dan kamu sudah merasa itu menyebalkan. Akan kupukul kau. Mahkota Phoenixmu jatuh. Waktu yang baik telah tiba. Bersujud kepada langit dan bumi. Bersujud kepada orang tua. Suami dan istri saling membungkuk. Upacara selesai. Ayah, kenapa kau menangis? Bahagia. Ayah bahagia. Dalam sekejap mata, kau sudah mencapai usia untuk menikah. Memikirkan kembali tahun-tahun itu, ketika kau berusia 6 tahun, Selerna menyakitimu, menyebabkanmu terluka parah, dan tidak sadarkan diri. Kau tidak sadarkan diri selama 5 hari dan malam. Aku menjagamu selama 5 hari dan malam. Untungnya kau kuat dan berhasil melewatinya. Kenapa kau mengatakan hal-hal ini? Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, Maji. Aku mempercayakan Anning kepadamu. Anning telah berada di sisiku sejak kecil. Dan aku telah memanjakannya. Jika dia keras kepala di masa depan, kau harus lebih toleran. Ayah, kenapa kau membuatnya seolah-olah sebuah perpisahan hidup dan mati? Anning. Ayah, tenang saja. Anning adalah istriku. Aku tidak akan pernah membiarkannya menderita. Melihat kalian berdua seperti ini, aku lega. Istri kamu benar-benar cantik. Kau memanggilku wanita tua. Bukan itu. Di tempat kami istri berarti dimulai dengan mat tomblang dan diakhiri dengan wanita tua. Berarti untuk tinggal bersama selamanya. Orang-orang dari tempatmu cukup romantis. Anning, aku membuat cincin ini untukmu dengan tangan. Apa itu cincin? Adat lokal kami. Saat menikah, kamu harus memasangkan cincin padanya. Itu berarti untuk mengikatnya dengan erat. Jadi dia tidak akan lari. Maukah kamu membiarkanku memasangkannya padamu? Aku akan. Sangat cantik. Apakah riasanku cantik hari ini? Itu indah setiap hari. Bagaimana kamu bisa mengatakan hari ini? Kemarin Qiuhe minum terlalu banyak. Dia sangat ingin Xiaoyu menjadi saudara perempuannya. Benarkah? Tentu saja. Kalau begitu mari kita jodohkan mereka. Tentu. Mereka cukup cocok. Ya, Putri, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kaisar, apa yang terjadi padanya? Dia tiba-tiba meninggal dunia. Kaisar? Kaisar, apa kau tidak menginginkan putrimu lagi? Putri, Kaisar menahan sakit penyakit. Dia terus minum obat, hanya untuk menunggu hari pernikahanmu. Ketika dia pergi, dia tersenyum. Baginya, itu juga merupakan kelegaan. Putra, terimalah belasungkawa saya. Kaisar? Bangun, Kaisar. Ini aku, Anning. Lihat aku. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Aku tidak punya apa-apa lagi. menangis. Tidak apa-apa untuk menangis. Kamu masih memiliki aku. Dan kami. Ayah Kaisar hanya di langit. Mengawasi kamu. Aku tidak punya ayah Kaisar lagi. Ayah Kaisar meninggalkanku. Kenapa kamu berpikir untuk membawaku ke sini? Ku dengar ada pasar malam hari ini. Itu menyenangkan, ayo pergi. Suami, aku ingin membeli ini.
Aku akan makan set. Aku ingin ini. Terima kasih. Apakah itu enak? Ya, Kenapa kamu dalam suasana hati yang baik hari ini? setelah bersedih begitu lama, tidak bisakah aku berada dalam suasana hati yang baik sekali saja? Ini agak tidak biasa. Apa yang aneh tentang itu? Cukup tidak biasa. Untuk membuatku berpikir kamu ingin mengirimku kembali. Kau bukan bagian dari... Tapi aku sudah berjanji padamu. Aku akan tinggal. Tapi aku tidak ingin. Kau menyesal karena aku. Meninggalkanmu akan menjadi penyesalanku. Tapi setidaknya, kita mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku tahu. Kau memperbaiki ponsel yang kau bawa. Dan sering menjelajah internet. Melihat foto-foto dirimu dan ibumu. Kau pasti sangat merindukannya. Bukan hanya kau. Aku juga khawatir. Betapa sedihnya kau saat ibumu meninggalkanmu. Kembalilah. Bagaimana denganmu? Aku akan menjadi raja yang baik. Dan melindungi rakyatku. Kau bilang, ayahmu sudah tiada. Dan ibumu hanya memiliki dirimu. Aku tidak ingin kau merasa bersalah setiap hari. Kita bersama. Terbebani oleh rasa bersalahmu terhadap bibimu. Rasa sakitmu. Membuatku sedih juga. Meskipun kepergianmu akan berat bagiku. Setidaknya, kita yang berasal dari dua dunia berbeda, pernah saling mencintai. Itu sudah cukup. Ikut aku. Aku juga ingin pergi bersamamu. Kau harap aku punya adik laki-laki? Seseorang yang bisa melindungi rakyat untukku. Tidak akan ada lagi yang sehebat dirimu. Kau harus pergi. Baca. Mengungkapkan kesedihan. Qiaoji. Provinsi Xiamen. Praktik tradisional masyarakat. Yang Mulia, Jenderal Qiudia, sebuah surat dari Barat Laut untuk Anda. Musuh telah dipukul mundur. Yang Mulia, jangan khawatir. Kenapa kalian berpikir untuk datang menemuiku? Untuk menemuimu. Dan membawakanmu makanan enak. Bukankah ini makanan lezat dari kampung halaman Maji? Ya, aku mempelajari hidangan ini. Datang dan cobalah. Sebenarnya aku tidak terlalu suka makan ini. Dia salah ingat. Aku tidak suka makanan pedas. Aku hanya takut dia akan malu saat itu. Kau sangat baik padanya. Tapi kalian berdua cukup ditakdirkan. Kembali ke tempatku karena seekor kecoa. Dia hampir menghancurkan penginapanku. Yaitu, saudara yang tidak takut apapun. Sebenarnya takut pada kecoa. Aku bahkan tidak takut. Saat kau merindukannya, datang saja mengobrol dengan kami. Bicaralah tentang dia. Rasanya seperti dia tidak pernah benar-benar pergi. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan kepalaku? Atau, setelah ayah meninggal, apakah aku menderita semacam shock? Bagaimana bisa aku memiliki ingatan tentang orang-orang dari 1000 tahun di masa depan? Kalian harus lebih banyak bercerita tentang dia padaku. Dengan begitu aku benar-benar bisa merasakan bahwa dia benar-benar ada. Dan bukan hanya khayalanku. Bagaimana mungkin itu imajinasi? Jika itu imajinasi, lalu bayi siapa yang ada di perutmu? Lihat aku sudah membuat adik iparku tersipu. Maji.
Terima kasih. Maji, bisakah kau tinggal sedikit lebih lama dalam mimpiku kali ini? Aku sangat-sangat merindukanmu. Aku punya banyak hal untuk diceritakan padamu. Anakku, dia menendangku sekarang. Aku bahkan bisa merasakan detak jantungnya. Dan para menteri menjadi semakin patuh. Aku juga semakin. Aku menjadi semakin terampil. Tidak ada yang akan meremehkanku lagi. Dan memanggilku gadis kecil. Semuanya perlahan menjadi lebih baik. Tetapi kau tidak berada di sisiku. Aku tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam apapun. Aku bahkan ingin mengakhiri hidupku untuk menemukanmu. Aku kembali. Apa? Kau? Sakit. Kenapa kamu menggigitku? Aku kembali. Aku tidak akan pergi lagi. Aku akan selalu bersamamu. Bagaimana kau bisa tega untuk kembali? Bagaimana dengan ibumu? Apakah dia tahu aku di sini? Apa yang terjadi membuatku kembali untuk mencari Anning? Hidupku baru saja dimulai. Dia tidak ingin aku melewatkan cinta sejatiku. Sungguh ibu mertua yang langka dan baik. Lalu di masa depan, bisakah kau bepergian dengan bebas lagi? Betapa bodohnya. Kehamilan benar-benar membuatmu bodoh selama 3 tahun. Kami hanya kebetulan mengalami gerhana matahari total. Itu akan muncul lagi. Tetapi hanya dalam 200 tahun. Jadi kupikir, kita masih sangat ditakdirkan. Aku juga berpikir begitu. Hati-hati. Waktu berlalu begitu cepat. Ya, Apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? tentu saja aku ingat. Itu di kompetisi seni bela diri. Seorang pemuda berani melompat keluar dan menantang Ying Sun. Saat itu, aku berpikir, aku harus menikahi Ying Sun. Sampai kau muncul dan menarikku keluar dari keputusasaan. Apakah kamu pikir aku mampu saat itu? Sama sekali tidak. Tapi kau, apakah kau terpikat oleh kecantikan putri ini? Kalau tidak, mengapa kau mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkanku? Ya, aku benar-benar terpesona olehmu. Menyebalkan, sangat tidak pantas. Anak itu masih di sini. Saat itu, aku berselisih dengan Ying Sun. Entah kenapa, aku tidak sengaja membuka pintu waktu dan tiba di kerajaan Loujia, tepat pada waktunya untuk kompetisi seni bela diri. Aku melihatnya di atas panggung, bersikap arogan dan mendominasi. Aku tidak peduli saat itu. Aku naik dan melawannya. Tanpa diduga, aku menjadi suami putri secara tidak sengaja. Mungkin ini takdir. Kau dikirim oleh surga untukku. Saat pertama kali aku melihatmu, aku benar-benar terpana. Aku tidak pernah berpikir di dunia ini bisa ada wanita secantik itu. Saat pejabat mengumumkan aku adalah suami putri, dan kamu adalah istriku, aku tidak percaya dengan telingaku sendiri. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Apa yang kau pikirkan saat itu? Aku berpikir, tidak hanya aku memenangkan pertarungan, tetapi aku juga melampiaskan amarahku dan memenangkan wanita secantik itu. Seorang istri. Pandai bicara. Beruntunglah kau.